Asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini iku basyaratai iltiqa'u basyaratai tatemune kulit loro rajulin wa mra'atin saking wong lanang lan wong wedon kabiraini kang balik karone ajnabiyaini kang ajnabi karone min ghairi hailin saking ora kang ngahalangi wahid ithnani thalathah ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratin kulit warna mra'atin lan wong wedon kabiraini kang balik karone ajnabiyaini kang ajnabi karone min ghairi hailin saking ora kang ngahalangi. Baik, jadi perkara ketiga yang membatalkan wudu yaitu apa? Bersentuhannya dua kulit. Apa? Dua kulit. Antara siapa? Laki-laki dan perempuan kabiro ini yang sudah besar, yang sudah balik. Ajnabiyah ini yang bukan mahram. Mahram itu berarti apa? Tidak boleh ada pernikahan antara mereka. Itu disebut apa? Mahram. Seperti seorang anak kepada ibunya itu mahram. Berarti kalau anak boleh nggak bersentuhan dengan ibunya ketika sudah punya wudu? Boleh, karena mereka mahram. Ajnabiyain berarti bukan mahram, artinya asing. Ya. Bagaimana cara meneliti ajnabi? Ya itu boleh menikah. Paham nggak? Boleh menikah. Asal kamu boleh menikah dengan lelaki atau perempuan itu, maka itu adalah ajnabi. Tapi kalau kamu dilarang untuk menikahinya, maka itu adalah mahram. Sampai sini bisa dipahami tidak? Nah, min ghairi hailin tanpa adanya penghalang, artinya bersentuhan kulit langsung. Gitu ya. Itulah mengapa suami, meskipun udah jadi suami istri nih, suami sudah punya wudu, kalau megang istrinya jadi apa? Jadi batal. Kenapa? Karena mereka boleh menikah. Paham nggak? Bukti apa ya? Bukti mereka nikah. Tapi kerset masa megang batal sedangkan main smackdown aja boleh? Kalau udah jadi suami istri misalnya gitu kan? Ya. Logikanya bukan kesananya, logikanya adalah ajnabi itu boleh menikah satu sama lain, sedangkan mahram tidak boleh menikah. Ya. Suami menyentuh istri, kenapa wudunya batal? Karena mereka masuk golongan apa? Ajnabi, pada asalnya ajnabi, gitu loh. Ya, kenapa? Yuk sini dulu dirinya. Karena pada hakikatnya nanti pun mereka boleh apa? Boleh cerai. Bisa dipahami tidak? Gitu loh. Fahim tum? Min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Berarti seorang laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabi, gitu loh ya. Tiungna tidak batal karena ada penghalang. Jadi yang membatalkan itu adalah kalau bertemu kulit secara langsung, kulit. Iya, siap. Ya. Kemarin siapa? Rias ya? Ini nama Buldan dan sodakohkan waktu. Ya. Fahim tuh ada? Ya. Jadi intinya adalah apa? Ya. Perkara ketiga yang membatalkan wudu apabila apa tadi? Laki-laki dan perempuan yang sudah balik, kemudian bukan mahram, tidak ada penghalang, saling apa? Bersentuhan kulit mereka. Fahim tum? Baik.
Wayan takidu lan batal opo wudu kullin minhuma wudune saban-saban saking wong loro. Nyatane min ladzatin saking syahwat aula atawa ora. Amdan kalawan maha was au sahwan atawa lalai au karhan atawa den paksa. Bi'udwin salimin kalawan anggota tubuh kang normal au asyalla atawa kang lumpuh au asyalla atawa kang lumpuh. Wahid isnani salasa ikra'u. Yuk antri ke itu ke Haji. Saking moro mimanati nyane saking sawat aula atawa ora amdan kalawan maha au sawan atawa lalai au karan atawa dan maksa ikut bisalimin kalawan anggota tubuh kang normal au asyala atawa kang lumpuh. Taib. Jadi intinya adalah laki-laki dan perempuan ketika apa? Saling bersentuhan kulit mereka itu, itu akan membatalkan wudu untuk keduanya. Min ladzatin baik dengan syahwat, aula ataupun tidak. Misal tengah haja, tengah haja gitu ya. Itu juga batal. Amdan sengaja misalnya gitu ya, sengaja kamu mah tidak ada tidak sengaja usahwan atau tidak sengaja ukar atau dipaksa. Misalnya kamu emang tidak mau bersentuhan kulit, lagi diam udah punya wudu, tiba-tiba teman kamu jahil dicolek kamu, kan kamu tidak sengaja, itu juga batal. Dipaksa pun juga batal gitu loh ya. Bi'udwin salimin gitu ya. Mau yang disentuhnya itu anggota badannya yang sehat masih berfungsi ataupun yang lumpuh gitu ya. Ada laki-laki misalnya tangannya lumpuh. Ya, tahu lumpuh kan? Berarti tidak bisa diapain? Digerakkan. Udah punya wudu nih dia nih. Gitu ya. Tiba-tiba lumpuh ya. Di situ cuma ada perempuan yang nolong dia. Kesentuh kulitnya, ya si lumpuh tadi batal. Sampai sini bisa dipahami tidak? Artinya tidak ada alasan apapun gitu ya. Tidak ada apa? Alasan apapun asal bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ajnabi itu membatalkan. Ada seorang perempuan di jalan lewat gitu ya, mau ketabrak sama kendaraan. Ada laki-laki dari kejauhan sudah wudu dia melihat perempuan itu mau tertabrak ya, akhirnya dengan gaya Superman dia menyelamatkan perempuan. Gimana cara nyelamatin perempuannya? Didorong apa dipeluk kira-kira? Kan gak mungkin didorong mah ya, diapain? Dipeluk sampai guling-guling, tersentuh kulitnya ya batal. Fahim tuh gak sampai sini? Fahim tuh? Baik ya. Walau kana lansanajan ono sopo arrojulu wong lanang iku hariman kang sepuh au mamsuhan atawa kang den potong au mamsuhan atawa kang den potong. Wahid isnani salasa ikra'u. Ya, meskipun rojul harim ya, meskipun sudah tua renta sepuh bau tanah
ya menyentuh kulitnya kalau memang ajnabi au mamsuh. Mamsuh itu apa? Yaitu orang yang terpotong kemaluannya. Gitu kan? Berarti kalau orang yang terpotong kemaluannya seakan-akan dia sudah tidak punya apa syahwat. Itu pun juga batal. Gitu loh. Sampai sini bisa difahami tidak? Ya. Walau kana lansana jan ono sopo ahaduhuma salah sawijine saking wong loro iku mayitan kang maut lakin tetapi nek layan takidu ora batal opo wuduul mayiti wudune mayit. Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kana lasanada kono sopa aduhuma salah sawijine saking wong loro iku maitan kamaut tapi kalian takidu tetapi nek ora batal apa wudul maiti wudune mayit. Ya. Salah satunya ada yang jadi mayit. Ini mayit perempuan ajnabi ya. Ya. Ini laki-lakinya juga ajnabi. Ya. Si laki-laki sudah punya wudu, megang mayat perempuan, maka batal. Batalnya ke siapa? Ke laki-laki yang masih hidup. Ustaz, kalau mayatnya harus dimandiin lagi nggak atau wudu lagi nggak? Ya nggak perlu. Kenapa? Kenapa mayatnya tidak dianggap batal? Karena keluar dari taklif. Karena si mayat udah lagi nggak disebut mukalaf. Apa itu mukalaf? Orang yang terbebani syariat. Kan si mayat udah nggak wajib sholat. Soalnya tidak. Paham nggak? Maka si mayat tidak batal apa wudunya. Paham nggak? Misalnya ada perempuan, mayat perempuan sudah dimandikan, ya sudah diwudukan lalu dimandikan, tersentuh sama laki-laki yang sudah punya wudu, maka yang batal itu adalah laki-laki yang hidup tadi yang sudah punya wudu, sedangkan perempuan tidak batal karena sudah jadi mayat. Kenapa tidak batalnya? Karena ada mutaklif. Karena apa? Ada mutaklif, sudah bukan disebut mukallaf. Fahim tum? Au kana atawa ono sopo ahaduhuma salah sawijine saking wong loro iku minal jinni saking jin. Walau kana lan sanajan ono opo jin ala ghairi suratil adami ing atase saliyane gambaran kang bangsa manungso kakal bin koyo asu haisu sakirane tahaqqaqat jelas atawa pertela opo adzukuratu kalanangan awil unusatu atawa kawedonan. Wahid isnani salasah ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Au kana atawa ono sapa aduhuma salah sawijine saking wong loro iku nyeni saking jin. Walau kana saja ono ieu jin ala bae surat al-adami sesaliane gambaran mangsa manusia bakal dibaya asu. Sekiranya menjelas apa adzukuratu kalanangan awil satu atawa kawedonan. Maha ieu bacana. Ya. Taib. Walau kana ahaduhuma minal jinni, meskipun salah satu di antara keduanya adalah bangsa jin. Ayah laki-laki punya wudu, ketemu jin perempuan yang juga punya wudu, mereka berdua saling bersentuhan, maka mereka berdua batal. Meskipun yang satunya jinnya juga batal. Paham nggak sampai sini? Ya. Walau kana ala ghairi suratil adami. Ilhamu takin punya kemampuan bisa membedakan mana jin mana manusia. Gitu ya.
Ada anjing lewat. Kata siapa? Ilham, itu bukan anjing, itu jin yang sedang menjelma jadi anjing. Paham nggak? Itu ya. Dan itu tuh jinnya jin apa? Perempuan. Tahu dari mana? Iya, anjingnya centil katanya. Ya, itu jin perempuan. Ya. Kamu ya laki-laki punya wudu, megang itu anjing yang kenyataannya dia adalah apa? Penjelmaan dari jin perempuan, maka apa? Batal. Sampai sini bisa dipahami tidak? Fahim tuh? Gitu ya. Oke. Jadi yang menjadi ukuran itu apa? Bukan jenis rupanya, tapi kelaminnya. Selama dia masih golongan manusia atau jin, maka apa? Batal apabila keduanya adalah ajnabi. Dengan jin pasti ajnabi kan? Ada dengan jin mahram. Jangan-jangan anaknya jin dia. Nggak ada kan, pasti ajnabi. Fahim tuh? Baik. Bil khilafi ma kalawan beda saking barang. Lau tawalada sakirane den pedal sopo syakhsun wong sawiji baina adamin ing dalem antarane kang bangsa manungso wahayawanin lan hewan wahayawanin akhara lan hewan kang liyane ghairi jinnin kang ora bangsa jin fala naqda mangka ora batal iku maujud bilamsihi kalawan nyentuh syaksun walaulan sanajan ono sopo syaksun iku ala suratil adami iku ala suratil adami ing atase gambarane bangsa manungso. Wahid itnani talatah ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bima kalawan beda saking barang lau tawalana sakirane dan pada sopo sasun wong sawiji baina adamin di dalam antarane kang bangsa manusia wahayawani akara panjang kang liyane goiro jini orang bangsa di palanako mangka ora batal iku maujud bilang si kalawan nyentuhe sasun walau sanajan ono iya sasun iku ala surat kami atase barane bangsa manusia. Apa? Mau apa? Emang tuh abah tuh tadi. Tuh ke abah tuh. Taib. Bil khilafi ma tawallada syakhsun berbeda apabila ada seseorang yang dilahirkan baina adamiyin wa hayawanin akhara. Jadi ada orang dilahirkan dari perkawinan silang antara manusia dan hewan. Antara manusia dan hewan. Ya. Berarti antara kambing betina dan laki-laki lahirlah berbentuk manusia. Paham nggak sampai sini? Atau sebaliknya, ya put, capek, hirup, ya. Atau sebaliknya, kambingnya jantan, perempuannya manusia. Lahir juga berupa manusia. Siapa bapak kamu? Kambing, gitu ya. Siapa ibu kamu? Kambing, kan gitu loh. Ya, jadi ada perkawinan silang. Yang penting bukan jin. Yang penting apa? Bukan jin. Berarti antara akil dan goiru akil. Fahim tum?
lahirlah anak berupa manusia. Sebentar ya. Sukandar nyentuh perempuan ajnabi tuh. Ya, Sukandar punya wudu katanya. Nyentuh perempuan. Saya nyentuh si Markonah. Gitu ya. Berarti saya harus wudu lagi ya. Curhat Sukandar kepada Buldan. Saur Buldan teh, "Entong iya sebenarnya tuh wudu, lah kan ajnabi. Kamu kagak tahu." Gitu ya. Si Markona teh ibunya kambing gitu. Ibunya apa? Kambing. Maka tidak apa? Tidak batal menyentuh si orang tersebut. Bisa dipahami enggak? Walau ala suratil adami, meskipun ya bentuknya apa? Manusia. Ternyata pas ditarik garis keturunannya, oh keturunan naon? Kambing jeung manusia. Pantesan apa namanya? Enggak doyan nasi. Doyannya jukut misalnya. Rizky Apriansyah doyan mie, berarti itu manusia tetap gitu ya. Kan nggak ada kambing doyannya mie kan. Sampai sini bisa dipahami. Jadi gitu ya. Kenapa kok tidak batal nyentuh dia? Kira-kira kenapa? Karena secara hakikat ya dia itu bukan manusia. Ambil minum. Ya sebentar lagi, dikit lagi. Karena secara hakikat dia itu bukan apa? Bukan manusia. Ya, punten. Tolong ambilin air. Ya. Karena secara hakikat dia itu bukan siapa? Bukan manusia. Gitu ya. Fahim tum? Tapi kalau ada anak gitu, perkawinan silang antara manusia dengan jin, maka berlaku hukumnya. Yaitu apa? Membatalkan. Bisa difahami tidak? Kenapa? Karena dianggap jin juga termasuk yang akil, yang apa? Yang berakal. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, mana yang lebih sempurna akalnya, manusia atau jin. Ada yang mengatakan manusia itu lebih sempurna akalnya dibandingkan apa? Dibandingkan jin. Gitu ya. Sampai sini bisa difahami gitu. Sampai jam berapa? 8.15 ya? Ya, taib. Nah, sampai situ saja pertemuan kita. Iqra'ud du'a.